Oke, selamat datang di podcast kami. Selamat siang. Oke, jadi di kesempatan kali ini kami berdua akan membahas podcast dengan tema demokrasi Pancasila. Oke, perkenalkan nama saya Melia Putriwardeni. Nama saya Ratu Suci Udarasa. Di sini kami akan membahas alternatif shopping. Oke, di sini kami akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Oke, sebelum itu mari kita tanya-tanya dulu. Langsung ke pertanyaan yang pertama nih. Demokrasi Pancasila menurut kamu itu apa sih? Demokrasi Pancasila menurut saya adalah suatu sistem di mana mayoritas anggota dari masyarakat politik ikut serta dan pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan kepada mayoritas itu. Oh, siap. Jadi menurut kamu tuh pemerintah tuh harus bertanggung jawab ya? Iya dong. Oke, siap. Apa jadinya kalau pemerintah tuh nggak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya? Dikarenakan ini adalah negara demokrasi, Iya. pemerintah pasti akan terkena imbasnya oleh masyarakat itu. Oh, siap. Oke, cukup memuaskan jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua kan? Boleh? Oke, pertanyaan kedua. Contoh-contoh demokrasi itu apa aja? Demokrasi, contoh-contoh demokrasi itu bisa disebut fleksibel sih. Yes, fleksibel. Apa nih? Demokrasi juga itu bisa secara langsung sama tidak langsung. Oh, contoh yang tidak langsung. Contoh yang tidak langsung itu bisa mungkin secara komen YouTube, IG. Komen TikTok ya termasuk. Iya. Asal. Oke, lanjut. Buat yang secara langsung nih apa? Secara langsung itu bisa seperti kayak baru aja kemarin ada demo untuk membangun apa namanya? Membangun atau kayak Palestina tanggal waktu di Monas. Oh iya, demo tentang apa sih itu namanya? Save Palestine ya? Iya. Ya, itu berarti contoh yang secara langsung. Iya. Oke, siap. Oke, dari pernyataan yang udah kamu sebutin tadi itu kan pasti ada dampak positif sama negatifnya nih. Nah, menurut kamu tuh apa aja sih dampak positif dan negatif dari demokrasi? Dampak positif sama negatif itu pasti ada. Ya, pasti. Dampak positif dari demokrasi itu tuh bisa kayak kebebasan berekspresi, terus pemilu yang bebas dan adil, masyarakat ikut berkaitan dalam pengambilan keputusan, hak asasi, hak asasi manusia. Ya itu sih salah satu yang positif. Oke, siap. Terus ada dampak, kan pasti ada dampak negatifnya kan? Nah, dampak negatifnya tuh apa? Dampak negatifnya tuh sebenarnya masih banyak. Contoh deh, sebutin beberapa gitu. Seperti kayak pelanggaran hak asasi manusia itu masih terjadi di sini. Iya, itu masih sering banget terjadi sih pelanggaran hak asasi manusia. Oke, terus korupsi. waduh, ini kalau bicara tentang korupsi pasti bakal panjang lebar banget sih, karena emang di mana-mana tuh ya jujur kayak udah gak asing banget gak sih sama korupsi gitu. Dan anak-anak kecil pun sekarang banyak yang korupsi. Ya, korupsi itu emang udah kayak mendarah daging gak sih? Tapi itu harus segera diberantas ya, kalau enggak itu bakal Parah sih. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih? Ada politik umum. Politik umum. Contohnya apa? Aduh, untuk itu sih politik umum tuh bisa dideskripsikan sebagai ya 11-12 sama Timo gitu. Oh, siap. Berarti 11-12 sama kayak gini. Iya. Oke. Terus ada ketidakadilan sosial. Nah, ya itu masih sering banget sih Kayak si A dibedakan sama si B. diskriminasi. Ya, gitu deh. Itu masih banyak banget. Oke. Terus lanjut aja nggak sih ke pertanyaan yang selanjutnya? Oke, jadi ini ada satu pertanyaan terakhir nih dari aku. Apa sih tanggapan kamu tentang demokrasi di Indonesia ini? Menurut saya demokrasi di Indonesia ini menurut tanggapan saya sendiri ya. Kayak Indonesia itu termasuk salah satu negara demokrasi terbesar di Asia kan. Ya, karena kita juga negaranya termasuk negara besar. gitu. Menurut saya juga demokrasi Indonesia tuh masih
tergolong apa? Tergolong kurang lah. Kurangnya gimana nih? Kayak banyak oknum-oknum yang masih belum adil untuk sesama. Seperti contohnya tuh banyak apa ya? Inilah yang gampangnya contohnya tuh kayak kamu tahu kalau misal pemilu atau pemilihan capres kayak gitu. Iya tahu. Itu tahun kan depan pasti kan, tahun depan. ya aduh. Itu pasti kan ada yang begini-begini gitu. Ya apalagi tahun ini tuh tahun politik. Allah, Ini tahun politik. Bener-bener tahun politik sih. Biasanya tuh dua gak sih presiden itu calonnya? Tiga dong kan. Yang tahun ini kan ada 3 calon. Yang guys. sebelum-sebelumnya Aduh aku nggak terlalu ngikutin Setahu ya juga sebelum-sebelumnya ya. Biasanya sih 2 gitu kayaknya. ini tahun ini 3 guys. Oke. Nomor 3. Salah. Nomor 2. Apa nih? Kalau ada bumbu-bumbu politik jadinya berkaitan kan? Ya, Cukup. cukup sih. Ya, aku rasa juga udah cukup sih buat podcast hari ini walaupun emang agak-agak Agak gimana ya? Agak-agak sedikit trik ya nyampe. perih, tapi agak nyinyir gitu loh. Udah deh, kayaknya segini dulu dari kita. Kalau kalian mau dengerin podcast selanjutnya ya Bisa calling lah. video selanjutnya. Jadi video selanjutnya segini dulu dari kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye bye.